Itu analisa gold Desember kayak gimana Pak katanya? Berani hold floating profit kayak gitu itu urusannya mental. Halo teman-teman, balik lagi dengan kami tim Traders Family. Saya Victor Excel dan ada Pak Denny Pratama. Halo. Dan pastinya dengan Pak Tito. Halo. Nah, kali ini spesial nih teman-teman. Karena apa? Ini perdana sesi Q&A akan diadakan dengan John Paul 77. Ya. Nah, kita akan bahas komen teman-teman di video sebelumnya ataupun video yang akan datang. Kita pilih dan kita akan bahas di video seperti ini. So, teman-teman bisa stay aktif untuk komen di social media Traders Family, entah itu YouTube, Instagram, ataupun Facebook. Aktif komen aja sebanyak mungkin, siapa tahu komennya kami pilih dan kami bahas. Nah, ini ada 7 poin nih Pak yang akan kita bahas kali ini ya. Iya. Oke. Yang pertama, ini menarik nih Pak Tito. Karena salah satu teman kita namanya Gigung, itu komen, bagaimana metode trading itu bisa konsisten? Sedangkan pasar itu pergerakannya dinamis. Mungkin kalau ada news, kalau ada anomali gitu kan, marketnya tuh ya amburadul tuh naik turunnya. Mungkin metodenya nggak bisa dipakai saat seperti itu tuh Pak. Nah itu gimana dong? Enggak lah, kalau pasar sih nggak dinamis ya. Pasar tuh pergerakan cuma ada 2. Satu tren, satu lagi ranging kan. Jadi namanya pasar nggak dinamis, dan kalau ngomong metode yang konsisten itu harusnya begitu-gitu aja. Metodenya harusnya begitu-gitu aja, ya kan? Dan untuk menjalankan metode dengan konsisten harusnya pertama tahu dulu probabilitasnya berapa, risk and rewardnya berapa, kayak yang udah kita bahas di video sebelumnya kan. Yeah. Nah, dengan begitu kita akan menjalankan metode yang sama dengan kondisi pasar kayak gimana pun juga. Dan dengan kayak begitu kita jadinya trading itu menunggu momen, bukan mencari momen. Jadi kalau ditanyain sama Gigung ini sebenarnya apa ya, seakan-akan kayak gimana caranya dalam setiap pergerakan market saya mau trade. Iya, mau pencet kali. Iya, itu namanya mencari momen. Iya kan, maunya pencet-pencet terus. Maunya apa ya, kayak hidup tuh belum lengkap kalau sehari tanpa trading tuh kayaknya ada yang kurang gitu kan. Marco Polo Pak, pemberani dan petangguh. Iya, Marco Polo pemberani dan tangguh. Berarti bukan kita setiap ada news metode ini, entar lagi nggak ada news ganti lagi metodenya. Enggak lah, enggak. Trading enggak kayak gitu. Trading itu benar-benar kita punya metodenya apa, marketnya sesuai dengan metode kita masuk. Gitu, dengan begitu baru akan konsisten. Oke. Jadi jadilah trader, jangan jadi gambler. Kalau maunya pencet-pencet mulu setiap ngeliatin market, wah ini masuk buy, ini masuk sell, itu gambler. Padahal seru ya. Ya seru lah. Nyari seru apa nyari duit sih? Iya, dari duit Pak udah berubah. Gitu. Oke, nah ini ada pertanyaan nih Pak buat kita trader nih. Kapan sih waktu terbaik untuk kita bikin trading plan? Oke. Nah, ini sebenarnya jangankan saya, Excel aja bisa jawab nih. So, setiap pagi bangun jam berapa? Bangun sih jam 5 Pak. Nyampe kantor jam 6. Aduh. Ngapain kita, So? Ya lihat pergerakan market, hari itu mau kemana. Tapi lihat juga pusing, matanya bengep aja. Iya, jadi kalau di Traders Family itu setiap pagi kita ada namanya morning briefing. Kita morning briefing jam 6 sampai jam 7 pagi. Ngapain sih morning briefing? Itulah kita momen kita menganalisa market dan mulai membuat trading plan. Trading plan di sini kita samain persepsi ya. Trading plan berarti membuat pending order. Kenapa kita harus membuat trading plan? Biar kita tradingnya itu berdasarkan rencana. Apa yang kita rencanakan itu sesuai sama apa yang kita mau masuk di market nanti. Iya. Oke, so kenapa harus jam 6 pagi sebenarnya? Kalau di Traders Family kenapa harus jam 6 pagi? Karena kita maunya saat market sedang quiet. Saat market tuh pergerakannya nggak kenceng. Kalau market pergerakannya kenceng, kita pasti emosinya itu bergejolak. Akhirnya dominan emosinya kan. Berasa sih Pak, soalnya waktu itu pas trading itu yang nggak pernah jam 6, soalnya kan jam 6 biasa tidur. Iya kan, orang kan selalu maunya market lagi gerak kencang terus buru-buru pencet gitu kan. Iya. Nyari seru tadi. Nyari seru. Beda banget, parah. Iya, tapi nyata, nah beda banget kan dia bilang kan. Itu bedanya jauh. Kalau market lagi pelan, lagi benar-benar bergeraknya pelan, kita menganalisa, satu, pasti jauh lebih objektif, bener nggak? Bener. Saat marketnya jauh lebih objektif, kita pun akhirnya apa ya, siap masuk market. Dalam artian begitu kita ambil posisi pun, itu kita dalam kondisi siap, bukannya deg-degan. Setiap kali posisi kebuka deg-degan, itu kan namanya karena emosi. Oke. Gitu loh. Jadi paling bagus adalah saat market sedang quiet, saat market sedang bergerak pelan. Dan best time-nya kalau di Traders Family kita menerapkan itu jam 6 sampai jam 7 pagi. Gitu. Oke, jam 6. Nah, ini
ada pertanyaan nih Pak. Ini beranak pertanyaannya. Beranak. Beranak lagi banyak. Dari Ko Adi Official. Nah, pembahasan soal metode yang pertama, indikator tren atau mungkin oscillator kali ya maksudnya ya, Oke. indikator itu. Kedua itu titik entry. Oh, beranak ini. ini namanya bukan 7 pertanyaan nih. Ya dia nanya begini Pak. 7 pertanyaan tapi dalam satu pertanyaan ada lagi. Wah, totalnya 6 Sal. Ya yang makanya 13 saya dibohongin. ini 3 tuh titik stop loss plus target profit. Oke. Yang keempat itu mau pakai time frame berapa buat swing trading atau day trading. Yang kelima itu dengan balance berapa, lot size-nya berapa, mungkin money management kali ya kalau begitu. Yang keenam itu kadang market nggak sesuai forecast, tapi marketnya itu suka nyulek SL katanya. Nah itu gimana tuh Pak? Ini pertanyaannya panjang banget ya, banyak banget ya. Iya. Ini kan jadi siapa tadi namanya? Ko Adi Official. Oke, Koadi Official. Paling bagus adalah Anda menjadi analis of the month. Karena kalau ini namanya bukan pertanyaan tapi konsultasi. Oke. Ya kan? Dan kalau mau konsultasi secara private itu adanya di analis of the month. Jadilah analis of the month di event kita, nanti otomatis bisa ketemu dengan saya dan bisa tanyain nih, lebih banyak dari ini, lebih panjang dari ini pun saya akan jawab semuanya detail. Kalau Secara ini private malahan. Dibahas sampai besok Pak. Ini kalau dibahas kita nggak kelar-kelar. Iya. Ya, jadi next aja ya. Ya. Oke, kemudian ini ada usulan dari teman kita Pak, namanya Andresut. Aplikasi Traders Family sebaiknya ada chart Pak untuk kita bantu analisa. Oke. Itu gimana nih Pak? Sampai sekarang kan belum ada chartnya nih. Gini, jadi kalau aplikasi Traders Family dibuatnya nggak ada chart, itu sebenarnya unsur kesengajaan. Dan kesengajaannya kenapa? Satu, kalau kita mau menganalisa, paling bagus itu kan melalui MetaTrader. Kenapa MetaTrader? Jelas, toolsnya jauh lebih lengkap. Ya. Ya kan? Kalau menganalisanya lewat handphone, gimana mungkin analisanya bisa bisa lebih objektif. Soalnya toolsnya di MT4 kan juga lebih banyak kali ya. Nah, iya makanya. Jadi kan kalau mau analisa bagusan pakai komputer atau pakai laptop lah, itu chartnya panjang. Yang kedua unsur kesengajaan adalah chart itu sebenarnya itu saya nyebutnya toxic ya. Apa sih? Mengganggu psikologi kita. Kalau saya Emosi. bilangnya nagih Pak. Nagih. Iya. Gitu. Kita kan kalau ngelihat chart itu bawaannya pengen masuk posisi terus kan. Iya. Nah, sementara itulah yang mau kita educate, yang mau kita edukasi ke teman-teman di luar sana bahwa trading itu harusnya jangan ngeliatin chart melulu. Apalagi time frame kecil. Nah, wah itu jangan tanya nih ke frame kecil. Trading tuh harusnya analisanya sekali, lihat di pagi hari kayak tadi kan. Pagi hari lihat, membuat trading plan. Setelah membuat trading plan tinggal, udah jangan dilihatin terus chartnya. Dengan kalau misalkan kita masukin chart di aplikasi Traders Family, saya yakin orang yang tadinya nggak mau ngasih nggak mau bikin signal, jadinya bikin signal tuh. Jadi nggak objektif. Jadi nggak objektif, kebanyakan emosi yang dominan akhirnya. Jadi bukannya kita nggak bisa, tapi kita nggak mau masukin chart di aplikasi Traders Family. Karena itu dalam jangka panjang itu justru akan merusak. Oke, berarti udah jelas. Nah, ini pertanyaan selanjutnya nih Pak. Saya yakin nih teman-teman juga menantikan. Soalnya banyak banget nih komen-komen di sosial media. Itu sama Pak problemnya. Apa tuh? Pilih salah satu ya, teman dari Deriko. Pertama, bagus aplikasinya. Oke, thank you Deriko. Makasih. Tapi ada saran nih. Kalau bisa selisih pip entry jangan 200 pips Pak. Oh, oke. Karena mungkin takut hilang momen. Begitu. Kalau bisa ya pipsnya mungkin saat entry ya mungkin lebih dikit kali ya. Ya. Nah, itu bakal diubah apa? Stay aja sih itu Pak. Ya gini, jadi kalau dari dari pertanyaan ini kelihatan kan, maunya ngeliatin chart terus, sama nih. Ya. Iya kan, takut kehilangan momen tadi dibilangnya kan. Berarti kan kalau orang takut kehilangan momen itu mantengin chart terus tuh. Balik lagi yang mau kita latih di sini adalah membuat trading plan. Seharusnya siap dulu saat masuk market berdasarkan perencanaan, bukan seketika ngeliat market lagi gerak turun gede apa naik gede gitu kan, langsung pengen masuk market secara tiba-tiba, itu emosi. Gitu. Jadi 200 pips itu sebenarnya sangat-sangat kecil. Itu angka yang sangat wajar untuk kita mempersiapkan diri, menganalisa dan membuat trading plan. Jadi kita siap duluan, balik lagi. Tradingannya itu terencana, bukan emosi sesaat. Balik lagi ya kapan tahu kapan mau masuk, tahu kapan mau keluar. Iya dong. Tapi pernah punya pengalaman juga sih, pasang buy limit. Karena dimonitoring terus, udah mau kena tapi nggak kena-kena jadi gemes. Iya. Dipencet,
Nah. Limitnya nggak dihapus, ditinggal jadi 2 posisi. Nah itu gitu loh, maksudnya nggak apa ya, ya emosinya itu yang berusaha kita redam sebenarnya kan di aplikasi ini kan, dan nyatanya kan yang begitu-gituan yang selama ini bikin orang lost kan. Iya. Ya kan, ngeliatin chart, ngeliatin candle panjang langsung mau masuk market, lost ujungnya, ngapain diterusin? Iya, make sense juga. Iya. Nah, kemudian ada pertanyaan soal aplikasi kita nih Pak. Dari Keiva Belvania. Karena menurut Keiva ini, aplikasi kita ini masih beta gak sih sebenarnya? Karena udah dibikin signal, udah running profit, tapi mau edit stop loss take profitnya nggak bisa. Oke. Gitu. Aplikasinya nggak beta, iya kan? Mungkin teman kita yang Kevin ini yang belum siap menggunakan aplikasi kita. Ya kan, dalam artian di aplikasi ini kita kan mengedukasi, mengajarkan teman-teman semua, melatih teman-teman semua untuk yang namanya disiplin. Ya kan, disiplin mengikuti trading plan kita. Trading plan yang sudah kita buat sejak awal, ikutin. Kan kalau di tengah-tengah mau diedit-edit, itu namanya mengintervensi. Ya kan, ya orang mengintervensi karena apa? Emosi. Baliknya masalah emosi. Tapi Ya kan? kalau kita salah input nih Pak, kan masih awal pengenalan nih, SLTP-nya salah angka gitu. Itu namanya nggak serius dalam bekerja. Bener dong. Maksudnya ini kan kita udah kasih ya satu aplikasi yang bisa dapat income tanpa harus keluar modal, tapi juga masih nggak serius ngejalaninnya. Ya gimana mungkin? Duit mau datang gitu aja kan? Sebenarnya kalau analisnya ini benar-benar perhatiin, rasanya kayak human error itu nggak bakal. Iya dong, kan pertama kali membuat signal terus ada konfirmasi dulu kan, bisa dicek dulu, oh udah bener atau belum. Kalau belum masih sempat edit. Tapi kalau signalnya udah lagi running, ya udah nggak bisa diedit dong. Iya. Gitu. Jadi sebenarnya 2 pertanyaan yang terakhir nih, ini tuh apa ya? Kalau saya nilai tuh teman-teman kita di luar sana banyak yang maunya tetap menjalankan apa yang selama ini mereka jalankan. Iya kan? Mereka udah nyaman menjalankan seperti itu, maunya itu ada di aplikasi Traders Family. Ya, dan pertanyaannya saya balikin, kalian udah profit atau belum? Itu aja, simple aja. Dan cara kita adalah apa yang kita lakukan di Traders Family itu adalah yang ada di aplikasi ini. Itulah cara kita profit. Ya, jadi kalau kalian cuma mau menjalankan apa yang selama ini kalian jalankan, terus mau dilakukan juga di aplikasi Traders Family, ya masa ngarep hasilnya berubah? Masa ngarep hasil yang berbeda? Yang kayak waktu itu kita bahas ya Pak ya, kalau orang lakuin hal yang sama terus-menerus, Iya. ya nggak ada hasilnya juga. Iya, jadi ya ikutin aja cara kita dulu. Ya kan, kalian berani dulu ngerubah diri, ikutin cara kita, jelas-jelas kita yang profit, jelas kita yang trading dalam level perusahaan, ya udah ikutin aja dulu. Oke. Gitu loh, jangan maunya ya nggak mau keluar dari comfort zone. Ya kan? Jadi memang semua yang ada di apps ini udah dirancang nih ya Pak. Dirancang, dibuat secara sengaja. Balik lagi, biar orang benar-benar bisa trading for living. Kalau kalian cuma mau mengulang-ulang yang selama ini kalian lakukan, ya nggak akan pernah dapat best result. Akhirnya kan nggak akan pernah nyampe level trading for living. Oke. Nah ini Pak, ada pertanyaan juga nih dari teman kita. Itu analisa gold Desember kayak gimana Pak katanya? Ya nanya lu apa? Masa sih ada yang nanya begitu? Ada tuh. Tuh kan? Ada Pak, ada. Tapi kalau Bapak mau jawab ya nggak apa-apa, saya juga terima sih. Lumayan rezeki. Kok nanyanya Buat akhir tahun ya? Iya. Aduh, kok ini terus terang sih pertanyaan-pertanyaan begini yang agak-agak saya hindari nih, karena jadinya takutnya mempengaruhi analis-analis yang ada di aplikasi Traders Family sebenarnya. Tapi ya oke lah, orang-orang nanya. Kisi-kisi aja Pak, nggak apa-apa. Soalnya ini yang nanya teman-teman bukan saya. Oke. Gold itu bukan cuma sampai Desember ya, tapi sampai Januari pun itu masih naik. Sampai pertengahan Januari gold masih naik. Siap. Kenapa bisa seperti itu Pak? Ada ilmunya kah atau apa? Ada, namanya seasonality. Seasonality. Cari di Google, seasonality. Jadi gold itu setiap akhir tahun biasanya dimulai dari pertengahan Desember sampai akhir Januari. Tapi seasonality itu cenderung shifting, cenderung bergeser lah. Kadang bergeser seminggu, kadang bergeser 2 minggu, dan cenderung bergeser itu maju. Gitu. Kita bisa lihat di awal Desember ini udah mulai bergerak naik, ya kan?
Jadi ya masih bergeraknya paling nggak sampai pertengahan Januari. Bergeraknya masih panjang. Nanti boleh cek deh. 2019, 2018, 2017 terus aja mundurin. Setiap mid Desember sampai end of June, sampai akhir Januari itu gold bergeraknya panjang sekali. Besar sekali, paling nggak 1.000 poin. Dan saya sendiri pun trading juga nih. Nah ini yang seru nih. Kita lihat akun Pak Tito. Ya. Ini saya sinyal, trading sinyal, gold. sinyal gratis ini. Ya. Saya trading gold dan masih saya hold. Berapa tuh Pak? 90.000. 90.000 masih saya hold. Masih di atas, saya masih mau buy lagi nanti. Ini sampai kapan Bapak? Oh, Sampai pertengahan Januari. Pertengahan Januari. Iya. kasih tahu ya Pak kalau close ya. Enak aja. Ya, ini ya. Tapi emang masih ambil posisi ya kalau seasonality begitu ya. Selama dorongannya masih kuat ya, pasti akan saya ambil lagi. Gitu. Oke, yaudah. Dan inilah gaya trading yang apa ya, yang kalau di video-video sebelumnya pernah lihat, saya pernah profit 8M, saya profit 10M dalam satu pergerakan market ya, ini momennya. Yang disebut seasonality, balik lagi cari aja nanti, seasonality. Gold itu setiap akhir tahun. Setiap akhir tahun. Iya ya? Naik. Ilmu gratis itu ada di Google. Siap kita buy Sal. Siap. Full margin. Ingat, yang penting pasang stop loss. Iya. Ini kita trading stop. Oh, oke. Berarti money management juga pas ya kalau kayak gitu ya. Iya dong. Nih, lihat lagi. Ini kan bisa lihat. Saya di bawah ambil 10 lot, atasnya 10 lot. Makin ke atas lotnya saya kecilin. Jadi kalau orang averaging itu saat lagi loss, saya averaging saat lagi profit. Naik, saya buy. Naik lagi, saya buy lagi. Naik lagi, saya buy lagi. Averaging plus. Wah, Enak ingatnya begini ya. enak sih Pak. Aku belum tentu bisa Pak. Lebih enak lagi kalau dikasih tahu nanti Bisa, Cut-nya kapan? bisa enggaknya cuma soal mental. Iya. Gitu, berani hold floating profit kayak gitu, itu urusannya mental. Bagi 10 lot. Iya. satu lot aja udah gemeter naik 50 poin. Maksudnya kita udah lihat nih, seasonality-nya memang major trend, memang tren yang besar. Mentalnya sanggup nggak? Ya. Iya kan? Nah, berarti kita kalau monitoring terus juga makin pengen close dong ya. Makanya jangan diliatin, benar kan? Itu sangat benar, kesimpulannya sangat benar. Jangan diliatin, diemin aja. Toh udah pasang stop loss, udah ada trailing stopnya kalau saya punya ini. Diemin aja. Yang saya belum pasang adalah TP-nya ini. Oh, belum TP. Belum TP. TP-nya kan nanti kasih tahu. Oke lah. Ini kalau kayak gini saya curiga nih sebenarnya yang nanya Excel. Iya. Atau teman-teman beneran sih kayaknya yang agresif Excel gitu. Kan mewakili teman-teman di sana. Jadi pasti mereka juga mau nanya begitu. Oke. Ya udah. Oke, berarti session Q&A pertama kami ini udah selesai. Ya. Nah, teman-teman bisa komen secara aktif lagi ya. Balik lagi nih. Siapa tahu pertanyaan seperti ini ya, Pak ya. Ya. Itu bisa kita pilih, terus kita bisa bahas di Q&A selanjutnya. Karena ini akan rutin kami adakan. Ya, jadi kalau kita ada video-video apapun juga nanti ke depannya, tanya-tanya aja. Mungkin nggak akan kita jawab langsung. Bisa kita jawab nanti lewat Q&A kayak begini. Atau misalkan pertanyaannya benar-benar bagus, nggak nutup kemungkinan kita buat video khusus malahan. Kan satu pembahasan sendiri. Karena kalau kecuali kayak tadi ya panjang banget itu konsultasi jadinya namanya. Iya, itu. Udah langsung menangin event ATM aja apa aku Andi official biar bisa langsung Iya. konsultasi. Oke, yaudah kalau begitu itu aja dari kami. Teman-teman jangan lupa untuk subscribe, turn on notification juga biar nggak ketinggalan video Q&A kita selanjutnya ya. Salam. Bye.